Perkenalkan, nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas 4TI5. Sekarang dalam penyelesaian tugas pemrograman web, tugas video yang kedua, saya akan menjelaskan materi yang pada pertemuan keempat mengenai cara penginstalan Exam dan cara mengkonfigurasinya. Langsung saja kita pada materi. Ya. Seperti yang bisa kita lihat, aplikasi Exam ini dibuat oleh Apache Friends. Installnya bisa langsung diunduh dari situs ini. Dan sebenarnya apa itu? Kita akan menjelaskan isi dari Exam antara lain, yaitu Apache, MySQL, PHP, PHPMyAdmin, FileZilla FTP Server, Tomcat, dan Exam Control Panel. Jadi masing-masing komponen memiliki fungsi antara lain. Apache sendiri adalah sebuah web server open source yang populer untuk menghosting website dan aplikasi web secara lokal. Jadi fungsinya adalah menerima permintaan HTTP dari browser dan mengirimkan file website yang sesuai. Kemudian MySQL merupakan sistem manajemen database DBMS open source yang populer untuk menyimpan data website dan aplikasi. Fungsinya adalah menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan mudah dan efisien. Sedangkan PHP sendiri adalah bahasa pemrograman server side yang populer untuk membangun website dan aplikasi web dinamis. Ini berfungsi sebagai membuat halaman web yang interaktif dan dinamis seperti formulir, login, dan lain-lain. Sementara PHP MyAdmin merupakan alat web open source untuk mengelola database MySQL dengan mudah melalui interface web. Fungsinya adalah memudahkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus database, tabel, dan data tanpa perlu menggunakan command line. Kemudian ada FileZilla FTP Server. FileZilla ini berfungsi untuk mengunggah dan mengunduh file website ke dan dari server hosting. Jadi server FTP open source untuk mentransfer file antara komputer dengan aman dan efisien. Sedangkan Tomcat adalah server web open source yang dirancang khusus untuk menjalankan aplikasi web Java Servlet dan Java Server Pages (JSP). Fungsinya adalah memungkinkan developer untuk membangun dan menjalankan aplikasi web yang kompleks. Dan terakhir adalah Exam Control Panel. Panel kontrol grafis untuk mengelola server Exam dengan mudah. Fungsinya mulai dan menghentikan server Apache dan MySQL, mengelola database MySQL, dan mengkonfigurasi pengaturan Exam. Kita lanjut pada materi berikut. Ini berkaitan dengan versi dari setiap komponen yang telah kita bahas tadi. Seperti Apache yang kita gunakan adalah versi 2.4.39 adalah aplikasi web server default, dan Maria Database versi 10.1.38 adalah sistem manajemen database. PHP versi 7.3.4 adalah server side scripting untuk membuat aplikasi berbasis web. Kemudian ada PHP MyAdmin versi 4.8.5 yang adalah tool untuk menggunakan MySQL. OpenSSL versi 1.1.0G adalah implementasi open source dari dua protokol keamanan populer, yaitu SSL dan TSL. Kemudian ada Exam Control Panel dengan versi 3.2.3 adalah kontrol panel sederhana untuk mengatur komponen berbeda pada Exam. Kemudian kita pada konfigurasi Exam sendiri. Jadi ketika kita masuk pada tampilan control panel, kita bisa melihat seperti berikut. Kita bisa mengaktifkan setiap modul yang ada pada control panel ini seperti Apache dan MySQL yang merupakan esensial yang akan kita aktifkan pada tombol action. Kita start saja di sini. Dia akan langsung memberikan portnya masing-masing. Seperti port defaultnya MySQL yaitu 3306. Lanjut, ada beberapa tombol juga di sebelah di bagian kanan sini ada config,
yang bisa lebih detail lagi kita akan lihat pada halaman berikut. Pada konfigurasi exam sendiri, kita bisa di sini ada default editor, ada default browser yang bisa kita setting sebagai browser yang secara default. Baru ada auto start module. Jadi ini bisa kita centang agar ketika kita memulai aplikasi control panel exam akan langsung memulai modul-modul berikut. Kemudian ada service and port setting. Nah, kita bisa mengatur juga port dari masing-masing modul yang akan kita gunakan. Seperti berikut. Kita bisa mengganti port dari layanan atau modul yang akan kita gunakan seperti di bawah ini. Tinggal kita tekan saja tombol save, pilih port dan tombol save. Kemudian selanjutnya adalah peletakan source code. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam meletakkan file source code yang akan kita tampilkan pada halaman web. Di sini kita biasanya ada pada saat kita menginstal exam, kita harus melihat pada alamat ini, yaitu exam htdocs. Pada folder htdocs, setiap halaman web akan ditampilkan berdasarkan isi dari halaman htdocs ini. Jadi kita meletakkan setiap file script yang akan kita buat untuk web, kita taruh di folder htdocs ini. Selanjutnya ketika kita telah menaruh semua file yang kita buat untuk web, setelah itu kita jalankan exam, kemudian aktifkan web server, yakni Apache dan juga MySQL sebagai database. Ya, berikut ada skema HTML. Jadi berdasarkan skema ini, kita lihat ada beberapa komponen pada gambar yang memperlihatkan web server. Ya, web server itu berperan sebagai menyimpan. Fungsinya itu menyimpan file website dan aplikasi web. Baru ada permintaan HTTP, sesuatu ini merupakan pesan yang dikirim dari browser ke web server untuk meminta file website. Kemudian ada kode HTML, file website yang berisi kode HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian ada tanggapan HTTP. Pesan yang dikirim dari web server ke browser berisi file website yang diminta. Kemudian ada browser yang adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses website dan aplikasi web. Kemudian klien sendiri, komputer atau perangkat yang digunakan untuk mengakses internet. Jadi alur kerjanya dari skema ini yaitu pertama, klien menggunakan browser untuk mengakses website. Kemudian yang kedua itu browser mengirimkan permintaan HTTP ke web server. Ketiga, web server mencari file website yang diminta. Dan keempat, web server mengirimkan file website sebagai tanggapan HTTP. Dan terakhir, browser menerima tanggapan HTTP dan menampilkan website di layar. Jadi skema HTML ini menunjukkan bagaimana web server, browser, dan klien bekerja sama untuk menampilkan website di layar. Sebagai tambahan, skema ini tidak menunjukkan semua komponen yang terlibat dalam proses ini seperti DNS, router, dan firewall. Skema ini hanya bentuk dari sederhana dari bagaimana cara kerja web itu sendiri. Kita lanjut. Perbandingan skema PHP dan skema HTML. Pada skema sebelumnya, kita tidak memberikan script PHP dan mesin PHP yang belum ada di situ. Ini mengarah pada dinamis yang akan kita buat. Pada skema ini kita lihat seperti yang bisa kita lihat pada gambar, yaitu terdapat skema PHP yang menunjukkan kode PHP dan mesin PHP. Kode PHP adalah file dari website yang berisi kode PHP itu sendiri, dan mesin PHP adalah interpreter yang memproses kode PHP yang menghasilkan kode HTML. Jadi apa perbedaannya? Pada skema HTML, kode HTML langsung diinterpretasi oleh browser, halaman web statis.
Sedangkan pada skema PHP, kode PHP diinterpretasi oleh mesin PHP sebelum dikirim ke browser halaman yang memiliki halaman web dinamis. Jadi skema PHP dan skema HTML adalah dua cara berbeda untuk membangun website. Skema HTML lebih sederhana dan cocok untuk website statis, sedangkan skema PHP lebih kompleks dan cocok untuk website dinamis. Kita lanjut, tag dasar pemrograman PHP. Tag diperlukan agar browser mengenali file yang akan dieksekusi. File PHP cukup diawali dengan tag buka, tanda tanya PHP, dan diakhiri dengan penutup, tanda tanya tutup. Di antara kedua tag tersebut berisi statement yang akan dikerjakan. Berikut contoh program. Kita buka tag file dengan perintah dengan statement echo saya sedang belajar pemrograman PHP. Itu yang akan ditampilkan pada saat kode program dieksekusi. Kemudian ada cara penulisan sintaks. PHP 1 menggunakan metode full tag direkomendasikan. Cara penulisan open tag PHP yang pertama adalah menggunakan metode full tag. Penulisan open tag PHP pada metode ini diawali dengan buka PHP dan diakhiri dengan tutup dengan tanda tanya. Ini diperlukan agar kode kita berfungsi dengan baik, buka dan tutup seperti pada HTML. Script PHP berkedudukan sebagai tag dalam bahasa HTML. Kode PHP diawali dengan buka PHP dan diakhiri dengan tutup. Adapun kode berikut contoh kode PHP yang berada di dalam kode HTML dengan script HTML dan juga script PHP di sini. Seperti yang kita lihat di sini, pada script PHP ini menunjukkan perintah tanggal sekarang. Jadi ketika eksekusi ini akan menampilkan tanggal sekarang dengan menjalankan fungsi berikut seperti berikut. Date yang menampilkan data tanggal hari ini. Selanjutnya cara penulisan sintaks berikut. Penulisan open tag PHP menggunakan HTML style. Penulisan open tag PHP menggunakan style ini diawali dengan kurang dari tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya dan lebih singkat karena tanpa mencantumkan kata-kata PHP. PHP key sensitive. Ini juga penting diperhatikan ketika kita menulis script PHP seperti berikut. Kita harus perhatikan bagaimana cara penulisan yang baik ketika menulis seperti pada contoh program berikut. Echo Indonesia, echo, ada 3 perintah. Tapi akan dijalankan hanya satu, yaitu echo yang kedua. Case sensitive yang kedua. Kita juga harus memperhatikan cara penulisan variabel seperti pada variabel warna berikut. Terdapat pada line 6 sampai 9. Ketika kita deklarasikan variabel warna pada line 6 yang akan dipanggil ketika kita melakukan echo, itu yang akan muncul hanya pada line 7. Lanjut, cara membuka file PHP. Jadi cara membuka file PHP yang sudah kita simpan, pertama kita cari folder instalasi exam, masuk ke folder htdocs. Contohnya seperti pada gambar berikut. Kemudian kita buat folder baru dalam folder htdocs. Terserah itu nama apa saja kita buat pada folder htdocs. Kemudian kita buat file baru dengan cara klik kanan, pilih new, pilih text document. Ganti format file dengan .php. Kita buka file tersebut menggunakan seperti ini, contohnya menggunakan Sublime Text. Kita juga bisa menggunakan IDE yang lain. Kemudian kita buat program PHP seperti berikut. Ketika selesai, kita save file tersebut lalu buka kembali file tersebut menggunakan web browser, atau buka browser terlebih dahulu lalu ketikkan URL localhost digitaln seperti yang nama tadi, junior web program.php sebagai nama file. Maka program PHP yang telah dibuat akan muncul dan dieksekusi. Cara membuka file PHP.
buatlah sebuah folder seperti tadi. Ini kita akan membuat contoh program. Kita akan membuat sebuah file baru. Untuk pembuatan file ini, Anda dapat menggunakan Notepad bawaan Windows maupun editor lainnya. Isi pada file yang akan dibuat lalu di-save dengan format belajarweb.html. Seperti program berikut. Selamat datang, jangan lupa bahagia. Oke. Eksekusi file PHP. Jika web server Apache belum berjalan, silakan menjalankannya terlebih dahulu. Buka browser dan ketikkan alamat berikut. Localhost yang ada pada /docs tadi. Pada address bar lalu tekan enter, maka di dalam web browser akan tampil seperti berikut. Oke, sekarang contoh berikut yang akan kita kerjakan menggunakan PHP adalah membuat form validasi. Jadi di dalam struktur HTML kita buat script PHP di sini, bisa lihat membuat form validasi PHP. Oke, jika nama kosong, maka yang akan ditampilkan adalah nama belum dimasukkan dengan warna merah, ukuran H4 gitu. Seperti tag HTML lagi, H4 masukkan nama Anda. Nah, action check.php dengan metode post. Di sini kita menggunakan struktur tabel dengan nama input tipe teks, nama check. Selanjutnya kita lakukan penyimpanan dengan nama latihan.php. Contoh lagi berikut, contoh PHP, kemudian buatlah sebuah file untuk mengecek tulisan pada komponen edit dan beri penamaan file check.php dengan izin perintah sebagai berikut. Seperti yang sudah kita kerjakan pada tugas kemarin. Pertama kita deklarasikan variabel nama menggunakan metode post, tulis nama, dan melakukan if statement. If nama kosong, maka yang jalankan ini. Jika nama memiliki isi, maka tampilkan nama Anda adalah apa yang telah diisi, nilai daripada variabel nama. Oke, contoh saja hasilnya ketika tidak ada inputan pada komponen edit, dan juga hasil ketika nama diinputkan pada komponen edit. Oke, soal latihan, buatlah sebuah form biodata sederhana yang meliputi nama, alamat, tempat, jenis kelamin, dan usia. Menggunakan file PHP dengan beberapa komponen seperti button, ukuran font. Setelah mengisi semua formulir, maka data akan ditampilkan di layar. Langsung saja kita pada materi itu. Oke, kita masuk pada localhost latihan 2 yang sudah saya buat. Seperti yang kita lihat di sini ada file latihan 2 PHP. Kita buka saja. Nah, ini dia contoh dari program form yang kita buat. Kita juga bisa melihat source code-nya di sini. Kita lihat. Kita masukkan nama, kita masukkan alamat, domisili atau alamat sekarang, jenis kelamin, dan umur. Kita submit. Yang akan ditampilkan seperti ini. Alamat ini. Berikut adalah source code atau program yang telah kita buat. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian.